Jadi kami datang untuk meluruskan bahwa Yesus tidak pernah mengenal Ka'bah. Yesus tidak mengenal Ka'bah, apalagi beribadah di sana. Itu suatu halusinasi tingkat tinggi. Jadi apa yang disampaikan oleh Murtadin ini dan yang saya sampaikan merupakan satu kebenaran, bahwa Yesus memang juru selamat semua umat manusia tanpa terkecuali. Tapi Yesus tidak pernah pergi ke Ka'bah. Bismillah walibni warwil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan dicerdaskan, khususnya saudara-saudariku umat Islam. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak habis pikir bahwa ada banyak polemikus muslim ini yang berpikir itu terbalik. Bukan miskinnya sejarah, bukan miskinnya literatur, tapi kayaknya kurang baca. Bagaimana mungkin seorang muslim berkata bahwa Yesus itu pernah beribadah ke Ka'bah? Ini kan halusinasi tingkat tinggi. Hal ini pun bisa dibantah oleh anak-anak sekolah minggu yang belajar dan yang mendengarkan firman Tuhan. Kenapa saya bilang demikian? Bayangkan seorang yang dewasa, bahkan mungkin juga menjadi pengajar di Islam, bisa berkata bahwa Yesus itu pernah beribadah ke Ka'bah. Aduh, ini terbalik semua sahabat. Nah, mari kita lihat teman-teman. Dan apa yang disampaikan oleh Murtadin ini merupakan sebuah tamparan telak, bahwa pernah dia di Islam, lalu meninggalkan Islam dan memberikan gambaran terhadap polemikus muslim ini. Waduh, ini mungkin kurang baca, atau kurang update, atau tidak pernah mendapatkan internet yang bagus. Mungkin dia di pedalaman kali, sehingga dia nggak tahu bagaimana perkembangan pengetahuan zaman ini. Ini dia videonya teman-teman. Bahwa Yesus itu pernah beribadah di dalam Ka'bah. Makanya, baca Bible-nya, bahwa Yesus itu pernah beribadah di dalam Ka'bah. Saya udah baca Bible saya. Tidak ada satu ayat pun mengatakan Yesus itu beribadah di dalam Ka'bah. Lagian Yesus beribadah di dalam Ka'bah mau ngapain? Jelas-jelas pada Imamat pasal 26 ayat 1, tidak boleh sujud menyembah batu. Ngapain? Ke Ka'bah tuh ngapain? Yesus tidak pernah mengajarkan beribadah di dalam Ka'bah. Yesus mengajarkan kita untuk dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan percaya kepada Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kasihan tuh pengikutnya pada percaya. Udah tahu dia asumsi. Mana ayat di dalam Bible, di dalam Alkitab mengatakan Yesus beribadah di dalam Ka'bah? Saya udah baca bolak-balik, nggak ada. Ayat berapa, pasal berapa, ayat berapa? Tolong, jangan takiyah, kasihan ya, guru palsu. Astaga, Tuhan ampunilah dia Tuhan. Mau bilang Ka'bah ini miliknya orang pagan gitu. Mari kita... Kamu bilang Ka'bah ini miliknya orang pagan gitu? Markisa. Ya saya tanya balik, kamu belajar di mana? Apa memang kamu mau mencoba menutupi? Apa kamu memang lagi takiyah? Kasihan tuh pengikut kamu. Ya, jadinya mereka nggak tahu apa-apa. Kenapa kamu nggak jujur aja sih? Sebelum Islam datang, Ka'bah adalah tempat pemujaan kaum pagan. Maka, bukan kota yang terlalu mentereng pada abad ke-6, masa ketika Nabi Muhammad lahir. Kota ini memang ramai dikunjungi saudagar-saudagar di musim tertentu. Mereka mengadu untung dengan membawa berbagai barang dagangan dari beberapa penjuru bumi. Tapi, Makkah tetap insignifikan dalam konteks geopolitik di sekitar Mediterania dan semenanjung Arab masa itu. Arti penting Makkah baru terlihat dalam hal teologis bagi para penganut spiritualisme, paganisme. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ya, oke teman-teman, maupun monoteisme Abrahamik. Di kota itu berdiri sebuah bangunan batu berbentuk kotak besar, kubus raksasa itu. Menurut versi historiografi tradisional Islam, dipercaya dibangun oleh Ibrahim dan anaknya Ismail. Bagi umat Islam, bangunan itu dimaksudkan sebagai rumah Tuhan oleh dua pendirinya. Namun setelah Ismail meninggal, lewat proses selama ribuan tahun, rumah Tuhan tersebut berakhir menjadi semacam kuil bagi kaum pagan. Menurut Islam, ya, menurut ajaran Islam, Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim atau Abraham dan Ismail.
Tetapi ketika saya baca Alkitab, teman-teman ya, di dalam Kejadian tidak ada satu ayat pun Abraham atau Ismail membangun Ka'bah. Jadi belum terbukti, teman-teman ya. Kalau menurut klaim-klaim Islam nggak apa-apa lah, ya suka-suka. Tapi kalau kita baca Alkitab nggak ada satu ayat pun mengatakan bahwa Abraham atau Ibrahim membangun membangun Ka'bah. Dan ingat bapak-bapak tadi yang mengatakan apa benar Ka'bah itu miliknya kaum pagan? Ya makanya dibaca sejarah. Ya, sebelum Islam ada, Ka'bah itu sudah ada, dan itu sembahannya orang pagan. Ya, teman-teman. Ya udah, kalau kalian nggak percaya, kalian ketik aja. Ka'bah, sesembahan bangsa pagan. Nanti juga muncul kok. Ya? Ya, Alkitab yang versi jadul. Pasti ada. Bapak ini tuh cocok diberikan gelar Raja Taqiyah. Kenapa saya katakan bapak ini cocok diberikan gelar Raja Taqiyah? Karena memang dia itu pintar sekali berbohong. Dia menyuruh saya untuk membaca Alkitab versi kuno katanya. Lucu. Yang dia baca itu Alkitab terjemahan Clean Court, tapi bukan versi kuno. Dan saya tegaskan di sini, Ka'bah itu bait Allah. Iya, betul. Bait Allah negeri Mekah. Surat An-Naml ayat 91. Tetapi Allah kita, Allah Israel, ya, tidak pernah mendirikan bangunan di Ka'bah atau di Mekah, teman-teman ya. Yang dia mengutip Yohanes pasal 7 ayat 14, di mana Yesus mengajar ya di bait Allah. Tetapi bukan di Mekah, tetapi di Yerusalem. Jadi saya tegaskan di sini, Yesus itu tidak pernah mengajar di Ka'bah, tetapi di Yerusalem. Dan Yesus juga berjanji, ya, akan membangun bait Allah dan mendirikannya kembali. Teman-teman, ayo kita baca ya, Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan bait Allah itu terbelah, teman-teman ya, dan Yesus berjanji dia akan membangunnya kembali, ialah tubuhnya sendiri, dialah bait Allah, dan kita pengikutnya juga bait Allah. Kita bisa baca 1 Korintus pasal 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi roh Allah diam di dalam kita, teman-teman, kita adalah baitnya. Kalau di bahasa Arab kan itu adalah baitullah, kita adalah bait Allah. Jadi untuk om ini, bapak-bapak ini, bapak Raja Taqiyah ini, jangan pernah memasukkan iman Kristen dengan iman kamu, karena memang jelas berbeda. Ya, jadi kita adalah baitnya. Dan Allah kita tidak pernah mendirikan bangunan di Ka'bah, dan Yesus juga tidak pernah mengajar di Ka'bah, tetapi di bait Allah ialah di Yerusalem. Bapak jangan taqiyah dan jangan menafsirkan atas kemauannya sendiri, ya. Coba deh ajarin hadis-hadis ayat-ayat Al-Qur'an supaya pengikut kamu tuh tahu, malah nanti mengajar apa di dalam Ka'bah? Ya jelas mengajarkan agama. Iya, betul. Yesus itu mengajar di bait Allah. Tetapi karena Bapak Taqiyah ini membacanya di terjemahan versi Clean Court, jadinya Ka'bah. Tetapi saya tegaskan di sini, Yesus tidak pernah mengajar di dalam Ka'bah, tetapi di dalam bait Allah. Bait Allah letaknya ada di mana, teman-teman? Bukan di Mekah, tetapi di Yerusalem. Aduh, dari sini aja udah kelihatan ya. Tapi pengikutnya pada bilang cerdas gitu, karena mereka tidak pernah baca Alkitab, jadi mereka tidak tahu sejarah Yesus di bait Allah atau lain sebagainya. Yesus juga akan mendirikan bait Allah kembali, ya teman-teman ya. Roh Tuhan ada pada aku, dan aku memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Aku diutus memberitakan pembebasan bagi yang tertawan dan penglihatan bagi yang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas,
dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Luar biasa. Sekarang genaplah nats ini, sewaktu kamu mendengarnya. Firman digenapi karena hanya Mesias yang dapat menggenapi janji. Bagaimana kami tahu? Tentu kamu akan berkata kepadaku, Tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Juga kamu akan berkata, berbuatlah di tempat asalmu ini segala yang telah kau buat di Kapernaum. Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Mesias yang diurapi, juru selamat manusia. Buat kalian yang nggak tahu, kalian bisa cari tahu lewat internet. Bait Allah adalah di Yerusalem, di mana Yesus mengajar di sana. Ya, Yesus menyatakan dirinya Mesias juga di sana. Jadi Yesus tidak pernah mengajar di dalam Ka'bah. Ka'bah itu miliknya Allah negeri Mekah. Ngapain Allah kita bangun bait suci di sana? Ya, jadi beda. Aduh, coba deh, ini saran aku ya sama bapak-bapak takiyah ini, kamu jangan seenak jidatnya menafsirkan Alkitab. Karena kamu bukan nggak ngerti apa-apa perihal Alkitab gitu, bukan pakarnya. Lebih baik kamu mengajarkan Al-Quran, lebih mengajarkan hadis-hadis. Oh, aku mau tanya nih sama bapak-bapak ini. Ada 2 hadis mengatakan, ya, Ka'bah itu hitam karena head perempuan, ada juga yang mengatakan hitam karena dosa anak Adam, dan ada versi lain yang mengatakan hitam karena kebakaran. Lanjut part 3. Masuk ke dalam Ka'bah nih untuk sembahyang di waktu Lucu ya, Yesus sembahyang. Suka-suka aja deh ya. Kita sebagai orang Kristen akan mengampuni Bapak takiyah ini karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Oke, karena ini part 3, saya akan menanyakan kepada Bapak ini perihal Ka'bah atau Hajar Aswad ya. Kenapa dia bisa hitam logam? Kenapa gitu? Karena banyak versi. Jadi Bapak ini bisa jelasin ke saya ya pakai data ya. Nah, di sini dikatakan warna asal Hajar Aswad adalah putih, tetapi bagian yang terlihat di permukaan kini berwarna hitam. Mungkin perubahan ini tersebut disebabkan oleh kebakaran yang pernah terjadi di Ka'bah pada masa kaum Quraisy. Dan ini referensinya teman-temannya bisa dibuka. Nah, kisah Hajar Aswad, ya. Nah ini, ya teman-teman. Warna Hajar Aswad itu putih tadinya, tetapi bagian yang terlihat di permukaan kini berwarna hitam. Mungkin perubahan tersebut disebabkan oleh kebakaran, ya teman-teman ya. Dan ada juga hadis-hadis yang berbeda, mengatakan hitam karena darah haid. Ada juga yang mengatakan hitam karena dosa anak Adam. Isap, ini yang kedua ya teman-teman. Isap dosa anak cucu Adam, batu ini jadi hitam legam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, beliau bersabda, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Nah, jadi ada yang mengatakan batu Hajar Aswad itu hitam karena kebakaran, ada juga yang mengatakan hitam karena dosa anak Adam, dan ada satu lagi. Ini hadis nomor 2794 teman-teman ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, titik pertama yang ditempatkan di bumi yang dilebarkan untuk dibangun Ka'bah di atasnya. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Jibril datang dari surga dengan membawa batu hitam dari surga, dan dikatakan gunung Abu Kubais membelah dan melahirkan batu hitam yang tersembunyi di dalamnya sampai masa air bah, dan itu dahulu adalah batu safir putih dari surga. Tetapi ketika darah haid menyentuhnya, warnanya menjadi hitam, terjadi pada masa jahiliyah. Jadi ada 3 versi yang mengatakan batu Hajar Aswad hitam karena dosa anak Adam. Ada juga yang mengatakan karena kebakaran di masa zaman Quraisy. Ada juga yang mengatakan hitam karena darah haid pada masa jahiliyah. Tolong dijelaskan Om Raja Takiyah biar pinter, yang lain pada tahu ya.
Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh polemikus muslim ini. Memang sedikit sekali, tapi itu sangat berdampak apabila tidak ditanggapi. Dan apa yang disampaikan oleh Murtadin ini merupakan cara yang bagus untuk membantah bahwa kita harus membaca Alkitab secara keseluruhan. Dan kalaupun orang muslim membaca Alkitab secara keseluruhan, kalau mengatakan Yesus pernah beribadah di Ka'bah, itu ngada-ngada, halusinasinya sangat luar biasa. Ka'bah itu tahun berapa dan Yesus tahun berapa, itu aja sudah bisa dibedakan. Tapi masih ada orang yang pede seperti ini, yang tidak menjilat lidahnya atau bibirnya, lalu membuka internet dan membaca buku bagaimana sifat terjang daripada Yesus. Yesus itu tokoh sejarah, Tuhan, dan tidak mungkin dia ke Ka'bah. Yesus mengajarkan bahwa kita harus menyembah Tuhan yang benar, itu di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau polemikus muslim ini, yang pede ini, yang padahal tidak tahu apa-apa, mengatakan Yesus pergi ke Ka'bah dan beribadah di sana, tak mungkin. Jadi apa yang disampaikan oleh Murtadin ini, bagaimana firman Tuhan katakan bahwa kita tidak boleh menyembah batu atau menyembah yang lain selain daripada Tuhan, itu suatu pengkhianatan kepada Tuhan Yesus dan kepada ajaran kekristenan, yang mana kita harus menyembah Tuhan Yesus sendiri, tidak ada yang lain. Jadi mana mungkin Yesus itu beribadah di Ka'bah? Ini kan konyol. Jadi teman-teman, mari berpikir kritislah. Jadi bagi sahabat-sahabatku umat muslim yang melihat video ini, saya hanya ingin mencerdaskan teman-teman. Ini kan dunia internet semakin maju, lancar membuka wifi. Kalau tidak ada wifi-mu, ya pinjam di tempat lain, lalu kamu buka. Kamu buka detail literatur-literatur yang mendukung, yang kamu cari, supaya kamu tidak berpikir tumpul. Ini membuat orang lain jadi bodoh ini. Jadi kami datang untuk meluruskan bahwa Yesus tidak pernah mengenal Ka'bah. Yesus tidak mengenal Ka'bah, apalagi beribadah di sana. Itu suatu halusinasi tingkat tinggi. Jadi apa yang disampaikan oleh Murtadin ini dan yang saya sampaikan merupakan satu kebenaran, bahwa Yesus memang juru selamat semua umat manusia tanpa terkecuali. Tapi Yesus tidak pernah pergi ke Ka'bah. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.